ini ya untuk kelas sosial media ya dari ini terima kasih New Normal Learning Center ya. Jadi selamat malam semuanya Bapak Ibu sobat kelas yang hadir di setiap malam minggu saya gitu ya untuk kelas sosial media. Saya boleh lihat jempolnya, apa kabar semuanya? Ayo kalau malu kelihatan kameranya bolehlah dikasih jempol ya. Silakan. Apa kabar semuanya? Baik, sehat? Sehat-sehat semua ya, sobat kelas semuanya? Ya, sehat ya. Oke, jadi sekedar info juga nih nanti ya menjelang kita mau mengakhiri kelas malam ini ya kan karena hari ini kita akan membahas tentang TikTok ya. Tentunya kalau bicara tentang TikTok kan itu pasti tidak lepas daripada dance ya atau nari-nari atau joget ya. Jadi nanti saya akan ajak sobat kelas ya sebelum kita mengakhiri nanti kelas kita malam hari ini tentu saja juga dengan nari ya atau joget atau dengan dance yang lagi ngetren ya di TikTok tentunya ya. Jadi kita juga jangan sampai ketinggalan gitu ya. Oke, bagi sobat kelas yang mungkin baru pertama kali join ya, baru pertama kali join. Nah, ini Pak Amin sudah sering, Pak Heri saya sudah sering lihat ya. Terima kasih sudah sering join ya untuk di kelas sosial media saya. Semoga yang saya harapkan sih kelas sosial media ini semoga semua partisipannya itu lebih paham ya tentang sosial media ya atau mungkin kalau sebenarnya sih kalau dibilang harus paham sosial media kan selalu berkembang ya sosial media selalu update jadi harus selalu diperbaharui lah ya. Oke, kembali lagi kepada pengenalan diri ya. Jadi buat sobat kelas yang baru join nih kira-kira ini kelas apaan ya kan? Ini kelas sosial media ya. Sebenarnya saya sudah membawakan kelas ini sejak bulan Agustus yang lalu ya. Kelas ini sebenarnya adalah cuma untuk memberitahukan, berbagi share bahwa sosial media itu seperti apa gitu ya. Tapi bukan cuma satu atau dua sosial media ya. Kita sudah membahas itu lebih dari TikTok ini yang terakhir karena secara urutan yang paling pertama itu masih ingat yang paling pertama aplikasi apa? Ayo yang masih ingat sesi saya yang paling pertama kita ngebahas tentang apa? WhatsApp, Facebook ya Pak Johannes Mario 100 poin ya Facebook ya Pak Heri Kui juga benar ya. Jadi sebenarnya sesi pertama sekali dulu adalah Facebook ya. Jadi aplikasi yang kita bahas dulu itu adalah Facebook ya. Perkenalkan nama saya Liana Wijaya ya. Kita sudah pernah udah ada sesi-sesi sebelumnya ya. Jadi yang tadi tebakannya benar ya terima kasih 100 poin buat sobat kelas ya yang benar. Nah, jadi malam ini kita akan membahas ini termasuk sesi 10 gitu loh. Wow, pasti sobat kelas bilangnya, wah ternyata kelas ini sudah lama ya kan? Jadi memang saya setiap 2 minggu sekali, ini udah sesi 10, bagi sobat kelas yang mau melihat mungkin kelas-kelas saya sebelumnya, tentu saja tidak akan kehilangan kesempatan ya, karena setiap sesi ini direkam oleh New Normal Learning Center, jadi cukup untuk view video rekaman saya ini beberapa seri yang lalu itu sudah ada di New Normal Learning Center ya. Jadi tinggal masuk ke YouTube, sobat kelas sudah bisa melihat beberapa kelas sebelum-sebelum saya yang sudah dipublikasi di YouTube ya. Keseharian saya kalau mungkin sobat kelas tanya keseharian saya siapa, saya jadi apa atau mungkin saya bekerja di mana, saya itu faculty member atau lebih tepatnya dosen ya dari Universitas Bina Nusantara ya. Oke, jadi sesi malam hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi TikTok ya, seperti yang tadi saya beritahukan bahwa di akhir dari pemaparan saya kita akan joget ya, kita akan dance dengan lagu yang sangat ngetren pastinya. Ya, jadi nanti sobat kelas mungkin menjelang 10 menit atau 15 menit sebelum kelas saya bubar ya jam 21.15 gitu sobat kelas mungkin bisa udah cantik-cantik gitu ya karena soalnya kan mau nyalain kamera ya jadi mungkin agak sedikit dandan karena kita akan melakukan dance ataupun joget bersama gitu ya jadi dinyalakan kameranya ya. Oke, kita mulai dulu pemaparan saya ataupun presentasi saya tentang TikTok ya. TikTok ini sebenarnya memang kalau satu sisi ya kalau kok bisa di urutan terakhir ya kan di antara semua aplikasi sosial media ya to be honest TikTok sempat di urutannya paling terakhir ya tidak terlalu populer karena banyak yang melambungnya gitu loh ya. Apalagi sekarang mungkin kalau sobat kelas sangat sering menggunakan oh ya ada yang baru baru pertama kali join ya. Oke. Ya, sobat kelas Ana Octavia ya, salam kenal juga ya, baru pertama kali gabung. Tadi sempat bilang mungkin, kok TikTok paling terakhir, oke.
Aplikasi ini atau aplikasi sosial media seperti kita tahu ya, itu seperti aplikasi games atau aplikasi yang lainnya, karena kan sosial ya. Jadi semakin banyak aplikasi sosial itu yang lahir, dia akan mengungguli ataupun tentu saja harus mencukupi, memenuhi fitur-fitur yang sudah ada sebelumnya dari aplikasi yang lama. Ya, misalkan Facebook, ya tiba-tiba muncul Instagram, Facebook merasa tersaingi ya. Kemudian Instagram karena ownernya juga waktu itu hari kan pembuat dari Instagram ini beda kan. Lalu kemudian Facebook cepet-cepetlah dia belilah si Mark Zuckerberg, belilah si Instagram. Lalu kemudian ya udah dibandingkan nanti dia mengungguli saya gitu loh ya. Jadi sekarang ibaratnya Facebook, Instagram, WhatsApp itu udah satu bendera lah ya, satu manajemen. Nah, ini ada beberapa nih sosial media yang berusaha juga mengungguli keunggulan Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Ya, salah satunya TikTok. Kita lihat aja nih, TikTok itu begitu berperan penting sampai akhirnya Instagram mengeluarkan apa? Reel. Ya, kalau sobat kelas mungkin sering main Instagram, sekarang sudah ada fitur yang terbaru dari Instagram. Sebenarnya sih saya tidak usah terlalu. Oh juga rekan sobat kelas Siswadi ya, Siswadi Bapak Siswadi Mintarno juga termasuk yang baru pertama kali join ya. Jadi mungkin di sini saya akan bahas bahwa real ya, seberapa hebatnya TikTok itu akhirnya sampai Instagram pun melahirkan ataupun mungkin saya bisa bilangnya memunculkan fitur baru ya, yaitu namanya Reel. Kalau dilihat apakah itu benar-benar seperti dengan TikTok? Yes, sama persis ya kan, dan dengan musik yang bagus, dengan image bisa untuk dan sebagainya lah ya. Jadi sobat kelas mau melihat kembaran TikTok, ya udah masuk ke Instagram, lihatlah Reel ya. To be honest, is more the same ya, hampir sama banget ya. Kita akan masuk nih. Sebagai awal, ya kan, tentu saja saya akan memberitahukan beberapa hal-hal ya, kenapa akhirnya TikTok itu sekarang booming gitu loh ya, kenapa juga akhirnya dia memang termasuk pemain baru, tapi dia berhasil, maksudnya step by step-nya itu mulus banget ya. Kalau kita lihat di tahun 20, ini adalah aplikasi, ya data ini bersumber dari sensortower.com, dia TikTok ya, termasuk adalah aplikasi yang paling banyak di-download di seluruh dunia loh. Ya, di seluruh dunia per tanggal per periode Juli 2020 ya. Dengan bukti ini, bukti data statistik ini tentunya sobat kelas pasti tahu ya. Wow, TikTok itu walaupun baru pertama kali ya, maksudnya 2006 dia baru muncul ya, tapi dengan sangat cepat untuk menaiki tangga bersaing dengan pendahulunya. Siapa aja pendahulunya? Tentu saja Facebook lah, Instagramnya, YouTube ya, WhatsApp ya. Tentu saja dia punya fitur yang diungguli gitu loh ya. Oke gitu ya. Jadi ini sekedar info, jadi bisa tahu bahwa ini data, kita kan harus berbicara berdasarkan data ya. Kenapa TikTok menjadi paling banyak di-download ya. Kemudian kita akan bertanya-tanya, sebenarnya negara mana sih yang paling banyak pengguna aktif bulanan TikTok ya. Kita tahu TikTok itu dibuat di negara mana, ataupun siapakah yang negara mana yang membuat TikTok? Ada yang tahu? Namanya nggak asing ya, TikTok, tapi sebenarnya ini dibuat dari negara. Oke, kita lihat ya, ada yang jawab benar nggak nih? Tiongkok, betul sekali ya. Tuh, itu dia. Tiongkok, tidak ada yang nyangka kan ya, rekan sobat kelas Devi, Chen Fei Fei ya, terima kasih sudah menjebak, dan juga sobat kelas Pisia. Very good ya, bayangkan Tiongkok ya. Dia membuat aplikasi ini dan Amerika Serikat menjadi pengguna aktifnya. Keren banget gitu loh ya, negaranya negara adidaya ya, Amerika Serikat menggunakannya karena soalnya aplikasi ini memang sangat sosial banget, sangat kalau menurut saya sih juga bisa ketagihan gitu loh Pak, pakai aplikasi ini. Apalagi kita melihat orang lain dansa atau nari juga kayaknya pengen aja gitu loh badannya gerak-gerak ya. Nah Indonesia sekarang sudah di urutan kedua. Wow keren ya, selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 mungkin di rumah atau mungkin beberapa bisnis akhirnya shift dari offline menjadi online ya, dibantulah dengan TikTok ini ya. Jadi Indonesia sekarang udah di urutan kedua ya. Kapankah Indonesia akan menjadi urutan pertama? Kita akan tinggal menunggu ya. Disusul dengan negara-negara lainnya, Rusia, Jepang, Prancis, Jerman, Italia. Ya, sementara kita akan mikir bahwa kok di Tiongkok sendiri
tidak ada ya nama, nggak ada yang pakai TikTok. Di Tiongkok sendiri mereka kasih nama, sebenarnya pengguna mereka sudah ada tapi mereka beda nama, namanya adalah Douyin. Ya, kalau tahu sempat kalau ngelihat mirip-mirip fitur TikTok tapi di negara China mereka kasih nama Douyin ya. Douyin ya. Jadi kalau bisa bahasa China, saya rasa mudah-mudahan intonasi saya tidak salah-salah ya. Tapi itulah dia ya, Douyin ya. Lagi, oke. Kita ke next slide. Nah, ini dia ya, kalau tahu ya Douyin ya. Nah, seluruh dunia ini kalau dikalkulasi lumayan hebat kan? Ya, memang dia belum sampai 1 billion gitu ya untuk melambung Instagram, tapi lumayan ya 800 juta ya 800 millions sudah menggunakannya gitu loh ya, lumayan sih kalau menurut saya. Yang lain-lainnya sih ya kita juga bahkan tidak pernah menggunakan ini kecuali ada beberapa yang kita juga tahu seperti Twitter ya, Pinterest, tapi yang lain-lainnya sih very seldom ya, atau saya bilangnya sih jarang sekali ya. Kita sekarang sih lebih Instagram ya. Tentu saja dia belum bisa mengalahkan Facebook, karena Facebook aja di atasnya Instagram ya. Nah itu dia, jadi sekarang posisinya itu lumayan bersaing lah kalau saya bisa bilang ya, TikTok ya. Oke, dengan fitur video, dia juga bisa jadi foto dan sebagainya ya. Mari kita masuk kepada, ya, mungkin logonya mirip ya, huruf D-nya dengan Douyin ya. Mereka sebenarnya satu perusahaan itu ya. Jadi supaya gampang disebut ya, jadi di negara seperti Indonesia atau mungkin Amerika Serikat ya dikasih nama TikTok ya, tapi di negara Tiongkoknya sendiri ya tentu saja harus agak sedikit berbau-bau bahasa Chinese ya. Jadi dikasih namakan Douyin ya. Oke, mari kita lihat fakta ya, fakta-fakta fenomenal tentang TikTok itu sendiri ya. Kita akan bahas dulu dari yang versi detik.com. Jadi di developer ya, developer aplikasi asal Tiongkok ya, Zhang Yiming ya, punya ide sebuah platform video pendek dengan efek dan musik yang bisa dibagikan ya. Ide ini adalah munculnya cikal bakalnya TikTok ya, diluncurkan September 2016, kalau dibandingkan sekarang ya kurang lebih udah 5 tahun lebih ya, popularitasnya melesat ya bagaikan roket ya, banyak banget yang mau ya. Bahkan sekarang ini coba saya tanya nih sobat kelas, ada yang belum punya TikTok, angkat tangan aja, nggak apa-apa, nanti kita akan terkenal bareng gitu ya. Jadi nanti mungkin sesudah kelas saya ini buru-buruan download apa itu TikTok gitu ya, atau mungkin ya pakai aplikasi lah, ada ya, tentu saja ada. Jadi memang aplikasi ini belum setenar Facebook, belum setenar Instagram, cuma very menarik sekali gitu ya, popularitasnya keren banget. Nanti mungkin sebelum pemaparan saya selesai, saya kasih lihat videonya. Nanti mungkin yang belum punya aplikasinya pasti nanti setelah kelas ini segera download gitu ya, nanti kita bisa joget-joget bareng atau nari-nari bareng, lalu share ya, sekedar buat ini sih, buat refreshing sih, atau mungkin lebih ke tepatnya menghibur ya, menghibur diri sendiri, menghibur orang yang menonton, dan menghibur teman-teman yang di rumah atau keluarga yang di rumah dengan melihat kita tari-tarian ya, atau menari-nari. Nah itulah dia ya. Kemudian kapan TikTok itu masuk ke Indonesia? Dia masuk juga ke Indonesia September 2017 ya, jadi kurang lebih 1 tahun ya. Saya tidak punya, belum ya, nanti saya kasih lihat, nanti kemudian kita akan lihat bahwa ternyata TikTok itu very fun ya, kalau tahu bahasa Inggrisnya menarik sekali ya, asik, pokoknya asik dah. Lalu kemudian sempat menuai pro dan kontra. Memang sempat diblokir ya Juli 2018 di Indonesia, namun setelah instansi-instansi terkait memblokir beberapa akses-akses yang ibaratnya kontennya tidak bisa untuk masyarakat Indonesia, tentunya akhirnya TikTok itu diperbolehkan lagi gitu loh ya. Jadi sempat memang diblokir di Indonesia, kita sempat kehilangan dia beberapa saat aja sih, karena setelah itu mungkin ada diskusi ya. Tentu saja lah aplikasi luar negeri kalau mau masuk ke Indonesia kan dia harus menyesuaikan dengan kultur kita gitu ya, jangan sampai nanti kultur-kultur yang lainnya akhirnya nggak disortir kayak mungkin kalau kita lihat YouTube juga itu sekarang udah memperhatikan bahwa konten-konten yang agak dalam tanda kutip ya, yang tidak sesuai dengan kultur di Indonesia tentu saja harus dibuang ya, dibasmi atau mungkin dihilangkan sejauh-jauhnya, apalagi namanya tidak friendly kepada anak-anak ya, karena TikTok ini sangat dominan disukai oleh anak-anak loh ya kan, anak-anaknya lucu ya, pokoknya intinya kalau dia main TikTok lucu-lucu aja lah ya. Oke, secara global penggunanya katanya di tahun 2018 sudah 150 juta
ya pengguna. Lalu kemudian mari kita lihat yang sebelah kanan. Ini saya rampung dari beberapa sumber. Ya, selain akhirnya saat ini kalau kita lihat tadi angka 800 juta ya pengguna aktif di seluruh dunia, termasuk saya salah satu penggunanya. Ya. Lalu kemudian lebih banyak anak muda ya, anak muda umur berapa nih ya? Kalau kita lihat di Amerika Serikat umurnya 10 tahun sampai 29 tahun ya, yang agak-agak sedikit senior, mungkin tidak terlalu banyak persentase, ya sekitar 7% ya. Di Indonesia pun juga kurang lebih sama, kebanyakan anak-anak muda yang pakai generasi Y dan Z. TikTok itu tersedia di seluruh dunia ya, kalau dilihat ada di 155 negara, bahkan platform ini menyediakan 75 bahasa berbeda di dalam aplikasinya. Keren ya. Lalu kemudian di Thailand juga ada, kemudian di India juga ada, dan pokoknya intinya aplikasi ini udah mendunia deh ya. Kemudian dan dia salah satunya juga saat waktu itu hari sempat berhasil menyalip Facebook ya. Cuman saat ini ya Facebook juga berusaha gitu ya untuk supaya tetap di atasnya uh, segala aplikasi sosial media ya, tapi dia berhasil pernah mau menyalip Facebook. Cuma Facebook juga tentu saja tidak mau ketinggalan ya. Lalu kemudian kalau ditanya pernah dipakai di Indonesia ya 2017, kemudian 2018 sempat diblokir, kemudian diadain lagi sampai sekarang. Dan kalau cerita ini aplikasi dibuatnya cuma 200 hari, nggak sampai 1 tahun ya, oleh 8 orang developer application gitu ya. Jadi tentu saja di Tiongkok developer application itu salah satu namanya Chang Yimin ya. Itu dia ya. Jadi ini fakta-fakta tentang TikTok ya. TikTok bukan hanya joget-joget, sekarang gencar tim TikTok. Iya benar, justru itu sekarang dia mulai. Thank you untuk ya Sobat Kelas Harijani. Benar banget, TikTok itu sekarang jadi ajang juga untuk promosi, marketing. Karena dia melihat bahwa ada potensi lah. Maksudnya kan dari kemarin-kemarin saya juga bilang bahwa beberapa sosial media yang lainnya, hampir semuanya bahkan, itu semua punya potensi untuk sebagai promosi. Karena kenapa? Kalau kita pikir ya, saya sebagai user atau pengguna dari sosial media, saya registrasi email saya, nama saya ya, terlepas dari itu adalah nama palsu atau nama asli, gender saya, umur saya ke dalam aplikasi sosial media. Saya tidak membayar berapapun. Saya tidak membayar sepeser pun. Ada yang merasa mendaftarkan sosial media lalu disuruh bayar? Enggak ya. Kalau memang tidak membayar berarti benar 100%, itu adalah cara yang benar. Kita nggak membayar sepeser pun loh. Ya, kalau dibilang membayar apa? Kuota ya, internet kita nih yang dimakan habis kilobyte. Ya kalau punya wifi di rumah sih it's okay ya, fine ya, palingan cuma bayar iuran wifi-nya setiap bulan ya. Tapi kalau untuk mendaftar registrasinya saya nggak dipungut sesen pun sampai detik ini. Saya sendiri sudah punya Facebook, Instagram ya kan, dan beberapa sosial media lainnya. Nah, dengan demikian kan secara nggak langsung perusahaan sosial media itu kalau kita lihat ya, dia punya data-data. Dia punya user, terlepas dia nggak mau tahu itu usernya user robot kayak user bener atau enggak, tapi dengan angka bahwa dia punya user 1.800.000.000 orang, itu angka yang banyak loh ya. Itu suatu data yang hebat sekali gitu loh ya. Kalau kita mengingat bahwa di dunia ini ada 3 miliar orang ya, 3 miliar something ya, 3 miliar orang, tapi saya sudah berhasil mengumpulkan 1 miliar misalkan di Instagram tadi ya. Jadi tentunya ya terlepas ya, saya nggak bisa bilangnya itu benar-benar akun asli atau akun palsu ya, tapi setidaknya angka itu yang dilihat ya. Tentu saja buat para pebisnis atau pelaku bisnis itu pengen lihat ada suatu kesempatan yang bisa disetir di sini. Bagaimana produk saya yang saat ini cuma diproduksi di Indonesia bisa menyebar sampai ke luar negeri. Itulah dia impian semua orang dengan menggunakan sosial media sebagai wadah promosi. Tentunya melakukan ekspor ataupun bisa menjual produk ke luar negeri bukan hal yang mudah ya. Pertama izinlah dan kawan-kawannya ya, lalu kemudian banyak mengenai prosedur-prosedur barang-barang, terutama kalau makanan ya, FDA gitu, ada kalau nggak food apa gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mesti disiapkan memang kalau memang barangnya bisa sampai dijual di luar negeri ya. Cuman hal itu menjadi bukanlah sesuatu yang mustahil gitu ya, itu bukanlah keniscayaan. Tentu saja dengan modal nekat ya, modal berusaha pasti bisa ya, nggak mungkin kita nggak pernah. Saya aja sering
keluar jalan-jalan ya, maksudnya keluar negeri juga sebelum pandemi, saya bisa melihat kok produk-produk Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari benua Amerika sampai benua Australia, semua ada barang Indonesia. Yang paling sering kita lihat, kira-kira produk apa nih? Kalau saya tanya sobat kelas nih, sobat kelas mungkin pernah ke negara mana di luar negeri lalu lihat produk Indonesia. Kira-kira produk apa? Ayo kita coba lihat di chat ya. Kira-kira produk apa ini? Wah, Indomie katanya ya. Nah, Indomie ya itu terkenal sekali, tren kita banget ya. Dan kita yang lagi di luar negeri dan saat itu mungkin sedang rindu-rindunya ya dengan makanan Indonesia karena mungkin nggak terbiasa dengan makanan di luar negeri. Begitu kita lihat Indomie kan kayaknya, aduh, jatuh cinta lagi sama Indonesia gitu ya. Kayaknya pengen beli. Begitu beli, dimasak kok rasanya beda ya. Rasanya kok beda dengan di Indonesia. Nah, itu dia. Jadi akan ada beberapa komposisi yang berbeda antara barang yang dijual di Indonesia dengan yang di luar negeri. Tentu saja yang di luar negeri itu bisa jadi price-nya atau harganya jauh lebih mahal karena kan ada ongkos kirim ya. Kalaupun tidak, ada beberapa negara yang memang sudah ada pabriknya gitu loh ya, pabriknya Indomie di situ ya. Nah, itu dia. Banyak kan makanan ya. Jadi bayangkan makanan Indonesia itu sampai mendunia loh, terutama kayak makanan-makanan terkenal seperti rendang ya, udah kita udah mendunia deh pokoknya, intinya Indomie, teh botol. Saya pernah ke Belanda, saya bilangnya wow, sampai teh botol di sini dan teh Kopiko pun di sini ya, bukan saya mau menyebut nama merek-merek ya, tapi setidaknya mereka itu sudah mendunia lah ya. Jadi produk-produk Indonesia pun kita merasa bahwa bangga sekali gitu loh ada made in Indonesia-nya, tapi ada kita ngelihatnya di luar negeri ya. Nah, ya Kopiko gitu ya, benar ya. Jadi benar sekali kan. Nah, belum lagi kalau sobat kelas mungkin ke negara-negara yang dominan banyak orang Indonesianya ya, seperti di Hong Kong, Taiwan, ya kan, dan masih negara Asia gitu ya. Tentu saja kita nggak akan lari dari produk-produk Indonesia yang ada di luar negeri ya. Nah, itu dia ya. Jadi satu opportunity nih kalau kita ngelihat bahwa sosial media suatu hari nanti bukan suatu hari nanti lagi, bahkan mulai dari sekarang ya, mungkin mulai dari yang kemarin-kemarin itu mereka sudah digunakan sebagai jalur marketing ataupun promosi. Nah, mereka punya banyak tim yang untuk bisa melatih kita. Tentu saja kalau mau yang diforsir, maksudnya adalah iklan yang berbayar, tentu saja produk kita akan selalu dipush ya sama sosial media ini, mau Instagram, mau TikTok ya kan dipush terus nih. Jadi iklannya tiap hari lewat nongol nih. Kalau ngeliat mungkin kalau sering ngeliat sosial media tiba-tiba ya elah iklan, skip ya kan, ya elah lewati iklan ya kan, kayak gitulah ya. Nah, kurang lebih mirip itu, tapi setidaknya kan dia lewat nih. Mungkin saya nggak butuh sekarang, tapi saya ingat bahwa ada produk ini, gitu aja sih sebenarnya pengennya ya. Buat apa ya? Buat brand awareness sih kalau saya bisa bilangnya, buat supaya brand kita terkenal, bahwa orang sadar bahwa hello, ada loh produk ini dijual sama si itu, ya kan? Nah, itu dia ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ada mungkin yang tanya nih, oke, saya mau pakai TikTok. Nanti di dalam TikTok itu siapa sih yang gunakan TikTok ya kan? Ya mungkin buat yang mau cari teman, ya kalau masih ada jomblo ya kan, boleh juga cari pasangan gitu ya. Karena pengguna TikTok itu secara umum ya banyak adalah generasi Z dan Y. Pasti pada bingung. Generasi sih di ngomongnya ya kan? Untuk bilang aja umur deh dari tadi gitu ya. Oke, kita namakan generasi kan di generasi yang masih hidup yang juga masih beraktivitas saat ini, saya bisa bilangnya adalah generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, Y, Alpha, dan nanti masih ada seterusnya lagi sih ya, masih, tapi mereka masih baby ya, masih kecil-kecil ya. Z dan Y kebanyakan dominan dari pekerja ya, pekerja yang di perusahaan saat ini itu adalah dominan generasi Z. Lalu kenapa bisa ada dibilang generasi Y? Generasi Y ini adalah generasi yang siapa sih gitu loh ya. Generasi Z, buat moto generasi Z siapa? Saya salah satu generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang kita terkenal dengan namanya generasi milenial ya. Jadi buat sobat kelas yang sering dibilang sebagai generasi milenial, Anda adalah generasi Z ya. Oke. Jadi pengguna TikTok di Indonesia didominasi oleh para remaja ya berusia 14 sampai 24 tahun. Ya buat mau cari teman, buat mau cari orang untuk chit-chat dan sebagainya, ya bisa aja Anda mencari lewat TikTok gitu loh ya. Tidak ada salahnya untuk menjalin pertemanan. Ya dan juga
buat nih sobat kelas yang mau belajar bahasa mungkin ya kan, bahasa asing lainnya lah. Sekarang itu cepet banget lah belajar bahasa ya. Jadi nggak usah ada yang bilangnya gini, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris. Oh my God, nggak bisa bahasa Inggris ya kan. Mungkin mungkin kalau nggak bisa bahasa Inggris, tolong bisa Anda memperluas lah ya pergaulannya itu. Mungkin kalau dibandingkan kita selalu ngelihatnya cuma TikTok, tapi TikToknya difungsikan gitu loh untuk sebagai jalur komunikasi dengan orang yang di luar sana, mungkin sulit ya. Generasi Z seperti saya, dan mungkin ada beberapa generasi yang agak di atas, itu pernah memiliki pengalaman kita eh, sahabat pena ya. Kalau mungkin ada yang pernah ingat sahabat pena ya. Jadi kita ngirim surat masih dalam pakai bolpen di atas kertas tentunya ya. Kita akan mengirim, misalkan saya punya sahabat pena di Malaysia lah. Itu ceritanya udah keren banget ya, kayak Malaysia jauh banget gitu ya. Saya masih ingat sekali, saya punya teman lalu kemudian saya kirim surat, jadi kita namakan sahabat pena ya. Sekarang ini udah bukan sahabat pena, sahabat sosial media, atau mungkin saya bilangnya sahabat virtual ya, lebih tepat ya. Jadi kita ngirimin surat itu ke luar negeri ya, bahasa Inggris yang udah belepotan, yang saat itu cuma saat itu saya harus beli kamus ya, beli kamus yang setebalnya tebel banget deh pokoknya kamusnya ya dalam bahasa Inggris. Nah sekarang kan kita nggak penting-penting banget punya kamus ya, saya tinggal Google Translate jadi deh bahasa Inggris ya. Sekarang kita di mana-mana saya bisa bilangnya sudah sangat instan ya, tentu saja dengan dukungan teknologi internet ya kan, yang bisa kita akses informasi dan apapun sudah sangat instan ya. Generasi Z, kita kembali pengguna TikTok ya. Generasi Z disebut juga generasi yang lahir setelah generasi Y. Mereka yang lahir adalah tahun 1995 sampai 2010 ya. Oh, penpal ya, iya benar. Iya, itu bahasa Inggrisnya penpal ya. Sahabat pena saya ingat ya kalau Indonesianya ya. Disebut juga adalah I generation atau generasi internet. Generasi Z selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatu dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Bahkan gadget sudah menjadi pegangannya sejak kecil. Maka secara otomatis pengenalan teknologi dan dunia maya ini begitu berpengaruh kepada perkembangan kehidupan dan kepribadian anak generasi Z. Sementara generasi Y, itu yang lahir di tahun 1981 sampai 1994, dikenal dengan generasi milenial, menyukai kehidupan yang seimbang. Jadi mereka ini adalah tipe pekerja keras, tetapi tetap mementingkan me time. Ya, me time itu waktu enjoy saya, waktu leye-leye saya, waktu yang saya miliki lah. Ya, generasi Y dikenal adalah halnya dikenal sebagai kedisiplinannya dan soal menggunakan teknologi, karena generasi Y lah adalah generasi yang pernah hidup di dua dunia. Ya, coba saya tanyakan, benar nggak sobat kelas yang ada mungkin lahir di 1981, 1994, apakah sobat kelas masih mengingat nggak jenis handphone yang pertama kali sobat kelas punya? Kira-kira merek apa? Yang ada generasi 1981 sampai 1994. Saya lagi bertanya kepada generasi milenial mungkin yang ada yang sedang online gini ya bersama dengan saya ya. Jadi kita coba nostalgia lah ya, kita balik ke zaman dulu ya, waktu kita SMP mungkin ya kan, waktu itu awal-awal mulai muncul handphone ya, tentu saja masih ingat ya, Nokia, Ericsson ya. Hai, berarti kita sama ya, seumuran nih, kita lagi nostalgia ya. Benar sekali, Nokia, Motorola, Ericsson. Nah, apakah handphone-handphone itu touchscreen sekarang dengan layar yang warnanya seperti sekarang? Pasti mayoritas dari sobat kelas menjawabnya tidak. Ringtone aja kita masih pakai poliponik ya, dengan monoponik ya, yang tetot 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 gitu kan, yang bisa jadikan ya, lalu mainannya snake ya. Saya juga ingat sekali ya. Jadi itulah dia, kita generasi Y ya, yang cukup adalah generasi yang sempat hidup di dua dunia, yang belum ada internet secanggih ini. Waktu itu hari aja saya sih sendiri feeling amazed ya, maksudnya saya sendiri punya pengalaman karena ini adalah bukti empiris. Saya mau buat email address, ya kan, saking saya bukan orang yang sangat tech savvy ya, menurut saya sangat ini, saya termasuk orang yang gaptek dulunya waktu masih SD SMP. Kita melihat komputer aja seperti itu barang sangat mahal, apalagi komputernya dulu kan gajah ya, gede banget ya, dengan monitor yang kurang lebih besar sekali ya, udah kayak
koper ya, kalau saya bisa bilang komputer saat itu, tapi kita amazed gitu loh, karena kelihatannya barang mahal ya, karena mungkin di rumah nggak ada ya, cuma lihatnya TV ya, itulah dia ya saat itu. Jadi kita menyentuh komputer itu kayaknya asing banget. Sekarang semua serba touchscreen ya, handphone, layar komunikasi, laptop, iPad, semua udah touchscreen. Jadi anak-anak sekarang itu kalau ngelihat kaca, sekiranya itu kacanya touchscreen gitu lah ya, padahal itu biasa cuma televisi gitu ya. Jadi begini, kita hidup di dua dunia yang sempat teknologi tidak secanggih ini, lalu kemudian ke teknologi yang secanggih ini. Nah, generasi Z itu tidak merasakan, karena dari mereka kecil, mereka sudah hidup dengan namanya ini, apa handphone yang udah touchscreen ya. Ya, itulah dia ya. Jadi terdapat perbedaan. Nah, generasi sekarang yang menggunakan TikTok ya generasi Z dan generasi Y lah. Tapi ada juga tentunya pasti generasi X, yaitu adalah orang tua dari generasi Z ataupun orang tua dari generasi Y, ya yang juga ikut-ikutan menggunakan sosial media ya. Generasi di bawah mereka ada nggak yang pakai sosial media? Ada, tapi mereka masih terlalu kecil untuk mendominasi sosial media. Mungkin mereka juga menggunakan lah, maksudnya satu sisi bukan user ya, tapi mamanya punya account, papanya punya account, dipakailah buat dia gitu loh ya. Ada sih, ada loh ya, seperti kayak beberapa akun sosial media lainnya, mungkin saya bisa tebak seperti YouTube, ada tuh dia tentang dunia anak kecil itu sendiri ya. Jadi sebenarnya dia sebagai Ryan's, kalau nggak salah Ryan's World ya, judulnya Ryan's World. Dia itu anak kecil ya, jadi mama papanya itu bikin YouTube aktivitas anaknya doang, dan dia punya subscriber anak-anak yang lainnya karena gini, satu sisi kenapa ya, hanya YouTube itu banyak konten-konten anak kecil ya, karena pada dasarnya yang banyakin bikin konten itu orang dewasa dan tidak ada konten anak kecil. Begitu akhirnya ada YouTuber yang ibaratnya kita bisa bilangnya dia anak kecil, ya kan, kemudian dia bikin aktivitas, ya misalkan main pasir, bikin robot-robot, ya mamanya syuting gitu loh, mamanya syuting terus dia, dan dia akhirnya jadi YouTuber dengan penghasilan paling banyak, karena subscriber dia banyak banget, banyak yang mau lihat dia lagi main apa, banyak yang mau lihat belajar dia dari apapun gitu loh ya, jadi kan anak-anak ini jadi panutan gitu loh, jadi orang-orang pada jadi subscribe, dia beli unicorn ya kan, dia punya Frozen, mama saya juga mau beli Frozen ya kan, misalkan dia punya unicorn ya misalkan kan gitu ya. Nah ya kayak gitulah ya, jadi ibaratnya sekarang konten anak kecil menjadi booming gitu ya, anak umur 1 tahun sudah pakai kacamata kalau dikasih nonton YouTube terus-terusan, betul ya, karena kan efek cahaya ya, saya bisa bilangnya ya, efek cahaya, jadi harus ada batasan lah kalau untuk masih anak kecil ya. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Jadi cukup fun kan kalau kita bicara tentang sosial media ya, itu adalah realita dan itu adalah benar-benar terjadi gitulah ya. Manfaat menggunakan aplikasi TikTok dari segi umum ya, saya nggak bisa bilangnya pure ke bisnis, pure kemana ya. Pertama, kalau menggunakan aplikasi TikTok, tentunya kita akan terhubung dengan pengguna-pengguna yang lainnya yang kurang lebih 800 juta ya di seluruh dunia. Jadi kita nggak bisa bilangnya gini, oh TikTok ini yang cuma masuk ke tempat saya ini cuma TikToknya adalah TikTok Indonesia. Ya enggak, banyak banget ya kan TikTok yang sering saya lihat itu ada yang dari Amerika, ada yang dari China, ya ada dari negara-negara tetangga. Indonesia ada juga, tapi malah jarang gitu loh ya. Karena mungkin penggunanya di Indonesia tidak sebanyak di dunia luar ya. Oke, pencipta Toyin ini setuju dengan menjual TikTok Kementerian Luar Negeri Daratan AS menggunakan mesin negara untuk menekan perusahaan China. Wah, itu mah kalau mengenai hal-hal ini maybe sebab politik dan sebagainya ya, saya juga nggak gitu tertarik untuk membahasnya gitu ya. Yang penting kita sekarang membahas tentang aplikasinya aja gitu ya. Kemudian fitur-fitur yang mudah digunakan ya, karena kita tahu lah sosial media kalau sulit digunakan, ribet, bikin pusing, bikin stres, untuk apa dipakai ya. Jadi fiturnya itu harus mudah digunakan, tinggal klik. Jadi kalau dia susah nih, tiap hari minta password, tiap hari minta PIN, pasti dibuang jauh-jauh ya. Cukup sekali aja untuk minta password atau minta PIN di awal, tapi jangan keterusan gitu loh. Masa setiap mau posting barang, posting konten, minta thumbprint, minta PIN, minta apa, banyak-banyak sampai kirim OTP segala. Emang kayak mau buka
buka bank BCA gitu ya kan, atau mau buka perbankan, enggak dong. Ya kan, jadi aplikasi TikTok itu karena so far it's fun, ya entertaining, janganlah terlalu ribet ya kalau menggunakannya seperti kayak kita menggunakan akses perbankan, minta PIN melulu, mungkin akan dibuang jauh-jauh tuh bentar lagi aplikasinya. Ya. Kemudian aplikasi ini populer di kalangan remaja ya yang tadi dibahas, yaitu generasi Y dan juga generasi Z. Dia memiliki TikTok Ads, jadi dia juga nggak mau ketinggalan ya seperti Facebook, Instagram, WhatsApp ya. Dia juga punya namanya TikTok Ads. Ads itu advertising ya atau iklan. Jadi yang seperti dia push terus iklan kita ya. Seperti yang kita sering lihat ya kalau sobat kelas mungkin sering buka TikTok, ya iklan-iklannya e-commerce itu banyak banget sekarang, marketplace, sebut saja Shopee, Lazada, Tokopedia, itu berjamuran. Apalagi yang mau tanggal 12-12 besok nih. 12-12, ya kan, pokoknya intinya itulah dia ya, sampai kita hanya kemakan iklan atau gimana. Tapi itulah fungsinya TikTok Ads gitu ya, yang pada saat kita lagi nonton, muncul dia nongol gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau kita menggunakan aplikasi TikTok juga untuk urusan bisnis, tentu saja adalah memperkuat karakter brand kita. Ya, brand apa nih? Brand produk yang mau kita jual. Karena orang sekarang kalau dilihat lebih senang ataupun lebih terhibur melihat visual dengan mata. Orang malas untuk baca sekarang ini. Bayangkan kalau kita menjelaskan suatu produk kita dikasihnya kayak sebesar buku, ya kan? Mana dibaca, ya. Tapi kalau dijelaskan dengan bahasa bicara sama plus video, pasti orang lebih senang gitu loh nonton videonya, ya. Justru itu kalau sekarang dibilangnya disuruh baca, saya bisa bilangnya enggak, tidak bakalan ada yang mau ya, jarang sekali ya. Jadi seneng Gen Y masih disebut remaja, iya dong, kita kan remaja ya kan, harus dong ya kan, walaupun dibilang umurnya udah segimana, tapi kita tetap remaja ya. Oke, ini dia kurang lebih iklan-iklan di TikTok ya, iklan-iklan di TikTok ya. Jadi kalau sobat kelas mungkin bilangnya gini, saya kayaknya nggak pernah lihat TikTok saya ada iklan ya. Aduh, ada banyak ya. Kadang-kadang malah saya maunya next atau terpaksa saya nonton ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini kalau kita lihat ya. Kalau sobat kelas suka bikin kue ya, kita bisa merias kue kita lalu kemudian bikin TikTok atau short video, lalu cuma sekedar menaruh anggurnya, lalu kita jualan atau mungkin kita brand awareness. Lalu baju, model baju ya, banyak banget nih. Lalu kemudian ada aplikasi juga nih, misalkan sobat kelas punya aplikasi yang mau dijual atau aplikasi yang bisa di-download, ya udah bikin aja short videonya, lalu kemudian dibikin di TikTok, ya lucu-lucu aja sih. Ya, Flip ini adalah kalau nggak salah aplikasi transfer uang tanpa biaya lah ceritanya seperti itu Flipnya. Ya. Oke, ini dia ya contoh-contoh iklan-iklan di TikTok. Ya. Oke, tentunya sobat kelas pengen tahu, wah punya aplikasi ini punya dampak positif atau negatif nggak ya? Apapun itu pasti punya ya, apapun di dunia ini pasti ada ibaratnya positif dan negatifnya ya. Kalau semua dibilang punya positif semua, ya udahlah tidak ada polisi lah ceritanya ya. Jadi tentu saja harus ada negatifnya juga. Jadi biar berimbang ya. Nah, dampak positifnya apa? Nah, TikTok ini kan sekarang gara-gara kita harus study from home, ya walaupun sekarang udah masuk PPKM level 1, beberapa sekolah sudah buka, tapi akhirnya TikTok ini kan menjadi sarana edukasi. Ya kan, biasanya itu guru-guru tuh biasa saking inovasi ya, biasa bilangnya gini, anak-anak kalian coba lempar bola, lalu kemudian minta direkam dan masukin ke TikTok mama kalian, atau mungkin masukin ke YouTube mama kalian. Itulah dia, sarana edukasi yang baru dan luas. Ya, jadi biar orang kan lihat, dia bisa ya, anak kecilnya bisa lempar bola, lalu kemudian mamanya kasih bikin video-videonya agak sedikit slow motion, atau kasih lagu-lagu yang lucu. Ya, tapi itulah dia sarana edukasi yang bagus dan luas. Lalu kemudian minta orang like, minta orang view, like, komen. Biasa seperti itu ya. Jadi semakin banyak orang like, semakin banyak orang komen, mungkin anak ini bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus gitu loh. Ya. Jadi mamanya ekstra kerja keras. Anak saya, kamu cukup lempar bola yang bagus, nanti mama akan edit videonya sampai seperti editan film-film di luar negeri gitu ya. Lalu kemudian saya akan mama minta arisan teman-teman arisan saya ya untuk bikin like sebanyak-banyaknya supaya kamu nomor 1 di kelas. Ada nggak yang kayak gini? Ada pasti ya, karena saya punya teman juga semua melakukan hal yang sama ya. Jadi itulah dia sarana edukasi. Kemudian
tubuh jadi bugar ya karena joget ceritanya nih. Bayangkan kalau kita cuma mainnya Instagram, cuma duduk di tempat tidur, bahkan di sofa ya kan lele, tapi nggak gerak. Yang gerak cuma apa? Jempol. Jempolnya sehat sekali karena tiap hari dinaikin turunin naikin turunin naikin turunin ya. Jempol doang yang sehat. Kalau cuma liatin Instagram, Facebooknya kayak naik atas tidak pernah habis-habis ya. Jempol sama beberapa kadang jari telunjuk. Tapi kalau TikTok, tubuh dong ya, gerak-gerak kepala, tangan, badan ya, semua digerakin gitu ya. Apalagi kalau yang tari-tariannya bisa dari kepala sampai kaki gitu loh. Jadi udah pasti kebugaran tubuh. Ya, kalau tiap hari kita main TikTok kan juga nih ya, kita lihat gaya ini, gaya itu, kita pelajari nih. Lebih lama pelajari gayanya dibandingkan kita TikToknya, karena TikToknya cuma sekian detik. Lalu kemudian kita pelajari gayanya itu udah kayak ini udah kayak mau kursus olimpiade lah ceritanya ya. Jadi tapi tubuh jadi bugar. Ketiga, meningkatkan inovasi, keterampilan dan pengetahuan. Tentu saja lah ya. Ya di dalam TikTok ini saya nggak bisa bilangnya semuanya negatif ya. Di situ ada kemampuan untuk kita berpikir secara inovasi, ada keterampilan nih. Pasti sobat kelas bilangnya gini, bukannya di situ cuma ada nari, kok ada keterampilan. Ih, keterampilannya banyak, keterampilan bisa dansa, keterampilan bisa berekspresi secara muka dan sebagainya gitu loh ya. Lalu kemudian ya Allah, kok bisa ada semangat berkompetisi, ada challenge di TikTok. Banyak banget challenge. Challenge menari dengan siapa gitu, menari gayanya Michael Jackson, menari gaya apa gitu ya. Pokoknya intinya banyak banget nih, mereka challenge nih, nanti aja kemudian kompetisi gitu loh, kompetisi TikTok ya. Kalau sobat kelas pernah lihat ada beberapa kompetisi TikTok dulu sempat di TV ditayangkan, lalu kemudian diselenggarakan pas PPKM, tentu saja nggak bisa ya. Nah itu dia, itulah dia ya kompetisi karena TikTok. Kemudian menambah teman dan juga bisa kolaborasi. Kolaborasi apa? Ya, Anda suka dong misalkan, ih orang ini gayanya keren ya, atau mungkin kedua, orang ini cantik sekali ya, atau ganteng ya, bisa menambah teman ya, kalian add, kalian like terus ya, nanti kemudian chat, komen, add me dan sebagainya, akhirnya terhubung lah ya. Kemudian nanti kita dansa bareng yuk, atau kita TikTok barengan yuk, ke double gitu ya, bisa jadi nih ya. Nah, masuk ke dampak negatif, ada juga pemborosan waktu, seperti saya bilang ya, belajar bikin dance-nya atau nari-narinya itu bisa berjam-jam, padahal postingannya cuma sekian detik. Ya, memboroskan waktu, ya pasti, ya nggak pernah enggak ya. Kemudian, karena saking cepatnya video yang dibuat, jika ada informasi yang hoax, itu akan menyebar dengan sangat cepat. Percaya deh, itu akan menyebar dengan sangat cepat, karena orang kan cuma melihat video, dalam hitungan detik langsung masuk, wah, misalkan ada informasi apa gitu loh ya, yang ibaratnya hoax, tapi kita dengan cepat percaya gitu ya. Waduh, bahaya nih, ya kan di Indonesia nih ya kan. Oh cepat-cepat nggak stop mamanya, nggak stop papanya, ternyata informasinya hoax. Ya kan, apalagi informasi-informasi berhubungan dengan pandemi COVID-19, oh banyak banget yang hoax ya kan, yang bilangnya apa dan apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bahaya, pembanding ekonomi dan sosial. Ini apa pembanding ekonomi dan sosial? Waduh, orang ini posting video lagi makan steak hari ini. Besok, wih makanannya sup sirip ikan hiu, ya kan? Waduh, dia posting lagi. Nah itu dia gaya hidup, ya kan? Kita melihat gaya hidup teman kita melihat kehidupan sosial orang lain, gonta-ganti pakaian. Jadi akhirnya terjadi pembandingan. Kita merasa bahwa, aduh saya biasa-biasa banget deh. Tapi kalau melihat dunia sosial media, sepertinya dunia sosial media itu sangat gemerlapan dan sangat keren gitu ya. Padahal jangan tertipu, dunia sosial media itu hanya manipulasi atau imajinasi. Mereka buatnya seperti itu. Apakah mereka benar-benar orang kaya? Kita nggak pernah tahu juga kan. Apakah mereka benar-benar tiap hari gonta-ganti atau pakai baju-baju merek? Bisa jadi mereka endorse, ya kan? Atau mereka dipergunakan karena
membernya banyak, subscribernya banyak. Jadi bukan dia yang punya baju itu baju orang lain. Cuma karena badannya bagus, dia jadikan foto model, ya bisa jadi dong, ya kan? Jadi sobat kelas itu harus berpikir positif, ya. Jangan selalu mengatakan bahwa kayaknya dunia sosial media itu dunia yang gemerlapan. Jangan, ya, jangan sekali-sekali membandingkan kehidupan kita dengan sosial media. Jangan. Kalau cuma menggunakan sosial media buat having fun, buat mengisi kesenangan, buat hiburan yang sehari yang tiap hari kerja, that's fine, ya. Jadi kita perlu juga menghibur dong, apalagi sekarang kan ceritanya kita takut keluar mana-mana, ya, karena lagi pandemi, takut kerumunan, takut mobilitas terlalu banyak. Ya udah, menyenangkan diri dengan lihat TikTok, ya kan, itu sudah sangat stress free sih, ya. Kemudian dampak negatif berikutnya adalah kontennya itu belum ramah bagi anak-anak, karena penggunanya mix, campur. Generasi X ada, generasi Y ada, mungkin generasi yang lainnya juga ada gitu loh. Jadi konten-konten di sini nih, apalagi baju-bajunya orang-orang bule-bule itu, kadang yang cuma satu helai, dua helai gitu ya, sampai kelihatan yang lain-lainnya, bisa kita nonton, ya. Jadi masih belum ramah bagi anak-anak, ya. Kemudian media bullying dan sarkasme, kita akan bingung ini apaan. Ya, buat orang yang mau jadi haters, ih gayanya jelek banget sih, ya kan, misalkan gitu ya. Atau kalau enggak, nggak usah aja kamu dansa, gayanya udah kayak patung gitu loh, ya kan. Bisa jadi adalah media untuk menghina, mengejek, dan sarkasme dan sebagainya lah, ya. Buat orang yang mau cari perkara melalui sosial media, ya bisa jadi terjadi begitu, ya. Nah itu dia. Kemudian saya mau berbagi tips nih, ya, buat mungkin ada beberapa sobat kelas yang juga menginginkan menggunakan TikTok, ya, selain Facebook, Instagram, WhatsApp. Saya berasa sih sosial media Facebook, Instagram, WhatsApp jika digunakan buat promosi aja sudah sangat full banget gitu ya aktivitasnya, ya. Walaupun kita tahu apa yang saya posting kadang-kadang di Facebook bisa diposting di Instagram, ya, dan sebagainya, ya. Cuma ini sekedar informasi buat yang ingin promosi melalui TikTok, ya. Memang terkadang yang pertama, gunakanlah reusable content. Akan ditanya, reusable content maksudnya apa? Ya, kita kan pada saat ada buat konten yang udah lama-lama ya, kita masih bisa gunakan itu konten. Bahkan kita akan bilang, buat yang mau melihat cara, misalkan cara membuat jamu temulawak, lihatlah di konten yang ini. Jadi kita selalu juga membangkitkan gitu loh, jangan konten-kontennya terkubur udah lama banget, kita selalu sibuk dengan bikin konten baru, kan buat stres banget gitu loh, ya. Gunakanlah juga konten-konten yang sudah lama itu untuk kembali dihidupkan lagi atau kalian retouch lagi, it's okay, ya, selama masih ada hubungan kaitannya dengan bisnis, ya. Kecuali kalau bisnisnya misalkan saya sekarang jual jamu, tiba-tiba besok saya jual soft drink, ya beda, ya kan. Atau mungkin sekarang saya jual jamu, besok saya jual masker, kan orang pasti akan bingung gini, kok dia pakai kontennya, konten jual jamu ya, padahal sebenarnya dia kan jualan masker. Ya, gitulah ya. Jadi ceritanya gitu ya. Jadi gunakanlah reusable konten yang memang masih ada hubungannya dengan produk Anda. Ya. Yang kedua, tingkatkan user generated content. User generated content itu apa? User generated content adalah mereka yang kalau review, kasih postingan, kakak barangnya bagus, ya kan, kakak terima kasih ya kirimannya udah nyampe, seneng banget loh mama saya, ya itulah dia, itu adalah bukti-bukti bahwa kita membuat konten, lalu kemudian kita bikin frame dan sebagainya untuk memberitahukan kepada orang yang lihat, oh produknya berhasil dijual, review, atau bahkan kalau pengguna atau pembeli kita dulu buat review, it's okay, ya. Kita minta izin aja, boleh nggak saya masukin ke TikTok atau sosial media saya. Kalau si pembelinya is okay, bagus gitu loh. Ya, jadi user generated content sekarang udah bagus, udah banyak banget digunakannya. Review, ibaratnya kita harus menggunakan orang yang review produk kita ya. Ya, at least tulisan WA kalian tinggal bikin kayak tanda ataupun melindungi nomor handphonenya, tapi setidaknya ada kata-kata bilangnya, oh barangnya bagus, dipercaya, seller yang bagus, dan review, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sering melakukan penilaian performance konten. Kan konten itu bisa kita lihat ya, berapa banyak yang likes, berapa banyak yang lihat, dan sebagainya, berapa banyak yang share, dan sebagainya lah. Ya. Kita melakukan penilaian, jadi bisa melihat bahwa konten ini bagus gitu loh. Ya, konten ini nggak bagus gitu loh. Ya, konten ini ternyata banyak dilihat karena satu sisi lakukan analisa ya. Oke, dan saya rasa itu adalah slide terakhir saya ya.
kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau nggak ada, berarti kita langsung kepada sesi TikTok ya. Dan juga penyampaian bahwa sesi ke-11 saya, karena berhubungan kita ini adalah minggu terakhir sebelum kita ada hari raya besar ya, Natal dan tahun baru. Jadi ini adalah merupakan kelas terakhir di tahun 2021. Kita akan jumpa lagi di 8 Januari, cukup lama ya, 8 Januari tidak ada masalah ya. Selama kita dikasih kesehatan dan kehidupan yang bahagia ya, it's okay. 8 Januari itu akan sangat cepat. Di sesi ke-11 kita akan jumpa dengan judul e-commerce dan marketplace. Jadi kita akan masuk kepada shopping ya, cerita gitu ya. Tanggal 8 Januari tahun 2022 di jam yang sama yaitu 20.15 masih dengan saya Liana Wijaya ya. Oke, itu dia sesi pemaparan saya tentang TikTok ya. Sesuai dengan janji saya tadi, saya akan share satu video dulu ya buat sobat kelas. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ya mungkin di sini. Saya akan memperlihatkan video. Video ini yang lagi terkenal banget di TikTok. Ya, pastinya juga teman-teman atau sobat kelas itu sudah pernah lihat dia gitu ya. Kita lihat ya, ini biasa iklan ya. Oke. Nah, itu dia kurang lebih yang pernah dengar ya. Ya, saya kasih dengar dulu ya, saya kasih lihat dulu gayanya seperti apa, lalu kemudian kita nanti lakukan bareng-bareng gitu ya. Oke. Ya, saya share. Sudah kelihatan ya? Boleh ya, sobat kelas mungkin sudah boleh lihat ya. Jadi ini salah satu dance yang lagi ngetrend di TikTok, nanti bisa kita praktekkan dengan cara menyalakan kamera cuma untuk sekian detik ya untuk memperlihatkan. You okay? Okay. You can plap with me in the classroom, okay? Okay. Suka nonton Mr. Bean? Ya masih ingat dong. Are you okay? Okay. You can plap with me in the classroom, okay? Okay. Are you okay? Okay. You can plap with me in the classroom, okay? Okay. Are you okay? Okay. You can plap with me in the classroom, okay? Okay. Are you okay? Okay. You can plap with me in the classroom, okay? Oke, gimana? Sobat kelas bisa? Ayo kita coba kurang lebih masih 5 menit lagi. Ada yang mau coba nggak? Yuk, kalau bisa mungkin kita nyalakan kamera bareng-bareng ya. Jadi biar saya putarin lagunya, jadi kita joget bareng nih ya. Oke ya, mantap ya. Ayo silakan yang lainnya, jangan malu-malu lah. Aduh ini udah akhir tahun ya, 2021 bentar lagi. Jadi kita buat yang semangat ya. Oke, thank you nih ya yang sudah. Oke, yang lain join dong. Ayo join nih. Ayo yang lainnya join, mau berdiri, mau duduk-duduk, ayo. Sobat kelas yang lainnya mari, ayo jangan malu-malu ya. Kalau malu-malu nanti ini loh ya, kita cuma mau melakukan gerakannya cepet aja gitu loh, nggak bakalan lama. Ayo yang lainnya gimana nih? Ayo silahkan ya. Yang cuma bisa begini-begini juga nggak apa-apa lah ya. Gini-gini ya, begini-gini ya. Bisa is oke. Karena kan lagunya mantap ya. Jadi atau mungkin gerakan-gerakan yang lain begini-begini juga nggak apa-apa. Yang penting kita menunjukkan bahwa kita itu bahagia gitu ya dengan lagu Ayu oke gitu ya. Cuma oke gitu aja ya. Boleh ya? Boleh ya? Sobat kelas semuanya yang sudah nyalain, yang lainnya mana ini? Ayolah, masih ada 49 orang. Ya, kalau tidak ada berarti ya sobat kelas yang sudah nyalain kamera, terima kasih ya. Jadi kita nggak usah menunggu lama-lama, yang bisa join kita aja gitu ya. Jadi ingat ya gayanya ya. Are you okay? Lalu oke, ya kan? Lalu kemudian you can clap with me in the classroom, ya kan? Oke. Tang. Lalu kemudian gini, lalu kemudian gini, ya, kita aja ya, bisa ya, oke, ya, mari kita dengarkan lagunya. Are you okay? Okay. You can plap with me in the classroom, okay?
Ulang lagi. Are you okay? Okay. You can clap with me in the classroom, okay? Are you okay? Okay. You can clap with me in the classroom, okay? Oke, senang kan? Senang kan olahraga malam ya? Maaf ya, sobat kelas dibuat olahraga malam-malam. Ya bukan mau saya sih, tapi sebenarnya ini buat kita merenggangin otot ya sebelum mau tidur gitu ya. Asik kan? Jadi udah tahu ya TikTok lucu ya. Senang ya? Oke, jangan terlalu kelamaan gitu ya. Nanti sobat kelas malah nggak bisa tidur ya. Nanti boleh aja dilihatin TikTok ini memang aplikasi yang sangat menarik ya. Ya, sangat asik pokoknya lah ya, saya bisa bilang ya. Jadi sobat kelas yang sudah menyalakan kamera, yang sudah tadi nari-nari dengan saya, itu suatu hal yang fenomenal. Kita sudah bisa menutup akhir tahun ini ya, tahun 2021 yang begitu menawan ya. Kita akan menyongsong tahun 2022 ya. Jadi mungkin di akhir kata saya di presentasi saya yang terakhir ini di tahun 2021, saya ucapkan ya selamat Hari Natal bagi yang merayakan dan juga tahun baru untuk kita semua ya. Semoga tahun 2022 memberikan hal yang terbaik bagi kita semua ya. Jadi salam sehat dan selalu bahagia kepada sobat kelas semua ya. Jadi sampai jumpa di tahun 2022 ya dengan kelas sosial media berikutnya ya. Jadi terima kasih malam ini dan sampai jumpa semuanya. Baik, terima kasih Bu Liana untuk sharingnya. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini sampai di sini. Terima kasih semuanya, selamat malam. Thank you. Dengan Bu Liana Wijaya. Terima kasih Bu Liana Wijaya. terima kasih. Terima kasih.